Halo semuanya, penasaran dengan energi apa yang akan menghampirimu di bulan ini? Simak video saya agar kamu bisa mengantisipasinya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Aries, selamat datang di channel saya. Ini adalah berita, sorry. Ini adalah reading untuk bulan September 2025. Saya udah mau berita baik aja. September 2025 ya, energi bulanan. Kita langsung lihat ada kartu apa aja yang mungkin akan keluar untuk kamu, energi apa aja yang mungkin akan masuk ke dalam kehidupan kamu supaya kamu bisa mengantisipasinya. Kita akan keluarkan dulu semua kartunya ya, nanti kita baca sama-sama. Aries please. September 2025 for Aries please. Oops, saya akan ambil ya. Five of Swords. What's that? The Sun, that's good. Six of Cups, okay. Aries, please. September 2025 for Aries, please. Thank you. Okay. Aries, please. Oh, Ten of Wands. Okay. Aries. Energinya agak berat nih, saya nggak mau bohong ya. Oh, oke. So, energi yang pertama, Five of Swords, The Sun, dan Six of Cups. Energi yang kedua, Three of Pentacles, Four of Swords, dan Page of Pentacles. Ini yang saya rasakan energi kamu Aries, terlepas kamu cewek atau cowok. Page of Pentacles. Energi yang ketiga, Ten of Wands dan King of Cups. Ini yang saya rasakan orang lain, terlepas dia cewek atau cowok, oke? Dan kartu Oracle, Sacred Heart. Cinta yang suci ya, sacred. Sacred tuh apa ya? Selain suci tuh apa ya? Kayak pokoknya hikmat lah, hikmat. Cinta hati yang hikmat atau cinta yang hikmat gitu. Kata kuncinya passion, love, dan spiritual communion. Nafsu, passion, love, cinta, dan spiritual communion, persatuan yang spiritual. Okay? Anyway, kita bicara energi pertama dulu ya. Five of Swords, The Sun, dan Six of Cups. Di sini yang saya rasakan akan ada di September akan ada masalah lama yang muncul kembali Aries. Masalah lama yang mungkin apa namanya? Kalau masalah tersebut muncul antara kamu dengan seseorang, pasti kamu kalah di masa lalu. Entah itu kalah argumentasi, entah itu kalah kecepatan, entah itu kalah tenaga, entah itu kalah sumber daya, apapun itu. Dengan Five of Swords sebagai kartu pertama di masa lalu, kalau kamu punya masalah dengan orang itu, pasti kamu kalah aja.
Seringkali kamu yang kalah, atau bukan kalah, mengalah. Kamu mengalah. Daripada ribut terus, mendingan ngalah aja deh gue, gitu. Tapi itu di masa lalu. Sekarang di September, orang itu atau masalah itu muncul kembali, datang lagi. Tapi dengan kartu kedua The Sun, kamu yang akan menang. Atau kalau bukan kamu yang menang, paling tidak orang tersebut akhirnya mengalah gitu loh. Jadi ini ada energi kalah menang nih di energi pertama. Dimana masa lalu Six of Cups itu akhirnya tidak terjadi lagi ya. Tidak terjadi lagi. Masa lalu akhirnya berubah. Maksudnya bukan berubah. Di masa sekarang akhirnya berubah. Kalau dulunya kamu yang sering mengalah, di September kamu yang akhirnya menang, atau orang tersebutlah yang akhirnya mengalah dari kamu. Jadi apapun masalah yang mungkin sering kali muncul dalam kehidupan kamu dengan orang yang sama, orang yang itu lagi, masalahnya itu lagi, di September kamu yang menang karena The Sun. Tapi lihat The Sun-nya. Lihat The Sun-nya. Ada tears, ada air mata kan, walaupun cuma setitik ya, setitik air mata, tapi tetap ada air mata kan. Jadi di sini yang saya rasakan air mata ini justru air mata bahagia gitu. Kamu akan menitikkan air mata bahagia. Bahagianya dalam arti, ya ampun, akhirnya gue berhasil bikin orang ini percaya sama gue misalnya. Mungkin pasangan kamu seringkali cemburu sama kamu, tapi akhirnya kamu bisa bikin dia percaya sama kamu. Contohnya tuh kayak gitu. Tapi tentunya nggak harus pasangan yang kamu berantem ya. Bisa aja mungkin orang tua. Orang tua nggak ngasih kalau misalnya kamu mau kuliah di luar kota misalnya. Tapi di September ini, pada saat kamu mengungkapkan lagi niat kamu untuk kuliah di luar kota, akhirnya mereka setuju. Jadi ada energi kemenangan di sini ya. Oke? Anyway, sekarang kita masuk ke energi kedua ya. Three of Pentacles, Four of Swords, dan Page of Pentacles. Kalau di sini, di energi yang kedua ini, yang saya rasakan Aries, kalau misalnya kamu ingin membuat suatu usaha misalnya, atau membangun suatu usaha misalnya, atau mencoba-coba jualan misalnya, apapun lah yang menghasilkan uang ya. Di sini yang saya rasakan kerjasama dengan orang lain itu sangat-sangat penting. Tapi kerjasama yang seimbang, yang setara. Jangan sampai kamu yang kerja keras, orang itu hanya duduk diam, ongkang-ongkang kaki aja, terima profit aja. Kamu yang pontang-panting, gila-gilaan mengerjakan urusan, dianya nggak ngapa-ngapain. Jangan sampai seperti itu. Karena kartu di belakang tumbukan nih Three of Swords. Kalau misalnya kamu membiarkan diri kamu bergerak terlalu banyak, padahal harusnya kalian bekerja sama, kamu bekerja sama dengan seseorang, entah itu di proyek perusahaan, entah itu di usaha bersama misalnya, apapun bentuknya ya, bentuk kerjasamanya. Tapi kamu yang terlalu banyak mengeluarkan tenaga karena energi kamu Page of Pentacles, ini energi yang rajin soalnya. Page of Pentacles adalah energi yang sangat rajin. Ini page yang paling rajin. Kalau misalnya kamu bekerja sama dengan orang lain, tapi kamu yang gila-gilaan kerja, mereka hanya duduk diam, kamu hanya akan menghasilkan ini, Three of Swords. Energi kekecewaan, kecewa gitu loh. Apalagi kalau misalnya nanti profitnya keluar, keuntungannya mulai hadir, terus dia maunya 50-50, 50-50, padahal kamu yang kerja gila-gilaan, makin kamu kecewanya, sakit hatinya gitu loh. Jadi energi kedua di sini disarankan untuk kamu kerjasama, tapi baik pinter-pinter memilih rekan kerja gitu ya, pinter-pinter memilih pasangan kerja. Jangan sampai kamu dapet yang begini, karena Four of Swords kan energi kita istirahat justru. Padahal kamu lagi getol-getolnya kerja, kamu lagi rajin-rajinnya garap
usaha kalian atau mencari klien misalnya. Tapi orang ini anteng-anteng aja. Jadi hati-hati dengan kerjasama yang timpang di bulan September, oke? Kalau misalnya ini bukan urusan uang, misalnya ini urusan rumah, sama juga. Kalau kamu sama pasangan kamu sama-sama bekerja, tapi pada saat kalian pulang kerja yang beres-beres rumah hanya kamu, pasangan kamu cuma tinggal mandi, makan, tidur, ya itu juga nggak adil kan? Itu juga timpang kan? Harusnya rumah itu kan dibereskan atau diurus oleh orang-orang di dalamnya. Tapi kalau misalnya pasangan kamu cuma tidur aja, ya sama aja, itu timpang juga. Jadi hati-hati dengan hal seperti itu, oke? Anyway, sekarang kita masuk ke energi yang ketiga ya. Ten of Wands dan King of Cups. Kartu oracle-nya adalah Sacred Heart. Hati yang suci, hati yang hikmat. Di sini karena ini adalah energi orang lain, siapapun dia di sekitar kamu. Mungkin pasangan, mungkin orang yang lagi dekat sama kamu, tapi bisa juga ini sekedar apa namanya ya? Bisa ini mantan kamu, karena ada Six of Cups di sini kan. Tapi yang saya rasakan dengan Ten of Wands sebagai kartu pertamanya di energi ketiga, energinya berat. Orang ini energinya berat. Atau mungkin kamu menyimpan perasaan yang berat kepada dia. Misalnya kamu sayang banget sama dia, kamu cinta banget sama dia, kamu bela-belain banget buat dia misalnya. Tapi berat sekali yang saya rasakan, karena Ten of Wands sebagai kartu pertama ya. Orang ini sih nggak jahat, orang ini nggak buruk. Maksudnya dia baik, cuma ada yang nggak sehat gitu dalam hubungan kalian. Dengan adanya Ten of Wands, ini hubungan kalian ada apa namanya? Ada the devilnya mungkin ya. Ada energi toksiknya gitu yang saya rasakan. Mungkin nggak harus the devil, tapi energi ini. Saya kasih lihat nih, kartu di belakang tumpukan Seven of Swords. Energi apa namanya ya? Mungkin penuh rahasia atau ketidakterbukaan, ketertutupan, karena energi Seven of Swords adalah energi ghosting ya. Menghilang gitu loh. Terputus dari perasaannya. Gimana ya? Kayak energi ini Seven of Swords ini yang membuat hubungan kalian tuh terasa berat gitu. Karena ada rahasia di antara kalian misalnya. Kamu nggak tahu dia seperti apa sepenuhnya, dia pun nggak tahu kamu seperti apa sepenuhnya gitu. Kartu di belakangnya Seven of Swords adalah The Hermit. Ini juga energi mengisolasi diri kan. Jadi ada ketertutupan di antara kalian. Entah kamunya yang tertutup atau dianya yang tertutup. Tapi pokoknya berat aja. Itu yang membuat berat hubungan kalian. Misalnya ini mantan, dia balik lagi ke dalam kehidupan kamu di September. Tapi dia gayanya misterius. Kan ngeselin ya. Ini orang maunya apa sih gitu loh. Jadi sebesar apapun cinta kamu, karena Sacred Heart di sini ya. Seberapapun sayang kamu sama dia, seberapapun cinta kamu, nafsu kamu kepada dia, tetap aja dengan adanya Ten of Wands sebagai kartu pertama di energi ketiga, hubungannya terasa berat. Jadi sarannya Aries, sarannya untuk kalian di September, lebih baik dipikirkan ulang bagaimana caranya kamu bisa menjalin hubungan dengan King of Cups ini, tapi dengan lebih sehat. Karena Ten of Wands nih nggak sehat. Yang saya rasakan energinya kayak the devil aja. Nggak sehat energinya. Bikin kamu kebebanan, keberatan. Balik lagi ke sini kan.
ke energi kedua yang tadi saya bilang, jangan sampai kamu bekerja sama dengan orang lain tapi kerjasamanya timpang. Kalau timpang, ya akhirnya ini Ten of Wands, kamu keberatan selain kekecewaan. Oke? Anyway, Aries, good luck. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.